touch, I could with just one touch, I could feel Selamat datang di Tekso kami kali ini. Tekso kami kali ini kami akan membahas tentang konflik Amerika Latin. Adapun yang kami bahas dalam Tekso kali ini yang pertama, penyebab konflik, bentuk konflik dan bentuk penyelesaian. Baik, untuk Tekso kali ini kita telah mengundang satu moderator dan 3 narasumber sebagai penjawab untuk materi kita hari ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Tekso kali ini. Kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selamat datang di Tekso Konflik Amerika Latin. Hari ini kita akan membahas yang terjadi di kawasan Amerika Latin. Baik, kita akan masuki pertanyaan. Pertanyaan pertama saya tunjukkan kepada narasumber 1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik di Amerika Latin? Konflik di Amerika Latin umumnya berlatar belakang ketimpangan sosial ekonomi, perebutan kekuasaan, dan yang lainnya. Konflik ini berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, mulai dari abad ke-19 hingga abad ke-21. Beberapa faktor utamanya akan saya jelaskan. Yang pertama adalah warisan penjajahan oleh bangsa Eropa seperti Spanyol dan Portugis. Penjajahan ini menyebabkan ketimpangan sosial antara kelompok elit dan masyarakat yang miskin. Yang kedua, adanya ketimpangan ekonomi, di mana kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok kecil, sementara sebagian masyarakat sangat miskin. Ketiga, politik yang tidak stabil, seperti kudeta militer, pemerintahan yang otoriter, dan korupsi. Dan yang keempat, adanya campur tangan negara asing, terutama Amerika Serikat yang ikut campur tangan dalam penguasaan politik dan ekonomi negara-negara di Amerika Latin. Jadi konflik ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat dari masalah sejarah, ekonomi, dan politik yang panjang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan narasumber yang kedua. Apa saja bentuk konflik yang terjadi di Amerika Latin serta contohnya? Konflik di Amerika Latin memiliki beberapa jenis. Pertama, konflik politik, yaitu pertentangan antara pemerintah dan rakyat atau kelompok oposisi. Contohnya adalah kudeta militer dan demonstrasi besar-besaran. Yang kedua, konflik ideologi, yaitu pertentangan antara paham kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Ketiga, konflik sosial, disebabkan oleh pertentangan antara orang kaya dan orang miskin serta diskriminasi terhadap contoh nyatanya adalah di Kolombia terjadi konflik antara pemerintah dan kelompok senjata seperti Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas. Sekarang kita beralih ke narasumber yang ketiga. Apa dampak konflik tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya? Baik, terima kasih. Sebenarnya dampak konflik di Amerika Latin sangat cukup besar. Yang pertama, dampak ekonomi, yaitu meningkatnya kemiskinan dan meningkatnya pengangguran. Yang kedua, dampak kemanusiaan seperti korban jiwa, pengungsi, dan penderitanya masyarakat. Yang ketiga, dampak pendidikan, karena banyak anak tidak bisa sekolah dengan baik. Keempat, keamanan negara menjadi tidak adil. Untuk penyelesaiannya ada beberapa upaya. Yang pertama, dilakukannya dialog dan bimbingan antara pihak yang bertikai. Yang kedua, melakukan diplomasi politik agar pemerintahan lebih adil dan demokrasi. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial agar tidak terjadi ketimpangan ekstrim. Yang keempat, melibatkan organisasi internasional dalam proses perdamaian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari diskusi hari ini dapat disebutkan bahwa konflik Amerika Latin disebabkan oleh warisan penjajahan, ketimpangan ekonomi, politik yang stabil, campur tangan asing. Dari konflik tersebut dapat berdampak besar pada kehidupan masyarakat, tapi pada diatasi melalui dialog, informasi, dan kerjasama internasional. Terima kasih atas narasumber atas penjelasannya. Baik, cukup sekian Tekso kita kali ini. Semoga Tekso kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang konflik-konflik yang ada di Amerika Latin. Terima kasih untuk moderator dan ketiga narasumber. Cukup
Cukup sekian dari Tekso kami ucapkan terima kasih.